Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Barusan telah kita dengarkan bersama dari guru besar kita, tamu kita, seorang ulama besar yang sudah kita kenal, alhamdulillah, yang selalu menyirami kita, Al-Allamah Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jailani, matta'anallah bituli hayatih. Amin. Beliau memulai mawadhu' hasanahnya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ucapkan alhamdulillah atas apa yang kita saksikan pada saat ini. Alhamdulillah atas apa yang kita lihat pada saat ini. Alhamdulillah atas keberadaan kita pada saat ini. Serta salawat kepada junjungan besar Nabi kita dan guru besar kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan kepada kita bahwa dengan majlis yang kita hadiri semacam ini, majlis di mana kita berzikir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di saat-saat inilah kita mendapatkan tumakninah, ketentraman dalam hati-hati kita, kesenangan dalam lubuk hati kita. Ini menunjukkan bagaimana suatu faedah yang sangat besar dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan antara makhluk dengan penciptanya. Ketahuilah, kata beliau, majlis kita ini disaksikan oleh para malaikat, dan malaikat mengamini daripada doa-doa kita yang telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis semacam inilah yang akan mengangkat daripada derajat-derajat kita di sisi Allah. Amin ya Allah. Majlis semacam inilah yang akan memudahkan Allah memudahkan kepada kita akan hajat-hajat kita. Di majlis semacam inilah banggalah kita sewaktu lisan kita dapat menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Zat pencipta alam semesta ini. Ini tidak lain satu karunia besar di mana kita hamba-hamba Allah ini mengagungkan Allah, kontak kepada Allah, menunjukkan adanya suatu hubungan dengan hubungannya antara makhluk dengan Khaliqnya. Beruntunglah kita sebagai orang mukmin yang senang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasa hidup dalam keadaan tentram, tidak gelisah, tidak takut, tidak goyang. Majlis semacam ini membawakan keberkahan, kata beliau. Beliau katakan, berapa kali kalian itu mengulang-ulang kalimat tauhid, mengucapkan la ilaha illallah, inilah yang akan membawakan keberuntungan, inilah yang akan membawakan kesenangan, inilah yang akan membawakan kebahagiaan, di mana kita sewaktu mengagungkan Allah, menyebut nama Allah, nama kita disebut di langit di sana, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sudah tegaskan dalam hadis qudsinya bahwa seorang hamba silakan dia bersangka kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai pada akhirnya Allah tegaskan, siapa daripada hamba Allah berzikir kepada Allah pada dirinya, niscaya aku akan sebut namanya pada diriku. Dan barang siapa berzikir secara rame-rame, maka aku akan sebut di suatu tempat yang ramai juga di kalangan para malaikatnya, tempat yang lebih mulia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita dapati, inilah yang kita lakukan dalam majlis yang sangat baik ini. Selalu kita ulang-ulang la ilaha illallah. Semuanya itu tidak lain, insya Allah akan memberatkan timbangan kita besok di akhirat, akan memberatkan timbangan kita sewaktu berada di akhirat. Fahmadullah alaih, kata Habib Umar, bersyukurlah Allah jadikan kalian senang untuk berzikir kepada Allah
Amin ya Allah. Amin ya Allah. Dan itulah yang kata beliau yang namanya husnul khatimah. Husnul khatimah. Bersyukurlah kata Habib Umar, kalian berada dalam satu tariqah, satu jalannya orang-orang yang soleh. Bersyukurlah akan kenikmatan itu, di mana kalian berhendaknya berpegang erat dan istiqamah, tetap di garisnya, tetap di jalannya. Itulah perintah Allah, fastaqim kama umirt. Hendaknya kalian tetap istiqamah sebagaimana yang telah diperintahkan. Inilah istiqamah dengan kita selalu mengulang-ulang la ilaha illallah, kalimat tauhid yang sangat mulia. Dengan mengucapkan semacam ini, insya Allah anggota badan kita senang untuk berbuat amal soleh. Amin ya Allah. Dan semoga anggota badan kita jauh daripada kemaksiatan. Amin ya Allah. Bahkan akhlak kita akan menjadi akhlak yang baik berkat zikir yang kita baca bersama. Sebagaimana kita dengarkan tadi, untuk menjalankan sholat di waktunya, hendaknya kita berpegang teguh akan hal itu. Lakukanlah, ramaikanlah dalam rumah-rumah kita, agar rumah kita makmur dengan sholat, dengan zikir, dengan Quran, dengan sholawat. Dengan itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, keberuntungan. Lihatlah, kalau sudah mau seorang hamba selalu berzikir, bermunajat, maka ketahuilah dia tak mendekat kepada Allah, yang akhirnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Sampai-sampai dijanjikan oleh Allah, kapan hamba yang semacam itu suka mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, kapan dia berdoa meminta kepada Allah, akan dikabulkan doanya, akan diberi permintaannya. Dan kapan berlindung dari satu bahaya, niscaya akan diselamatkan. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Lihatlah, beliau menegaskan kepada kita akan hadis kursi itu, di mana dalam hadisnya disebutkan la in sa'alani la'utiyannah. Di situ ada taukid, di situ disebutkan nun untuk menegaskan betul-betul akan diberi oleh Allah, akan diterima permintaannya oleh Allah, karena dia selalu mendekatkan diri kepada Allah. Inilah yang jadi pegangan kita. Tapi hendaknya kita tidak melakukan semacam ini kecuali dengan niat yang baik, dengan amalan yang baik. Niscaya semuanya itu kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, di mana semuanya orang mencari ke sana ke sini, pergi ke tempat sana, keluarkan uang dan segalanya untuk mencari kebahagiaan yang hakiki. Kata Habib Umar, adalah untuk orang-orang yang sudah bersandar kepada Allah, selalu mengagungkan Allah, menyebut asma Allah. Dia akan bahagia dengan zaujati, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan keluarganya. Semuanya akan merasa tentram, berkat hatinya penuh tumaknina, karena suka untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan besok di akhirat akan ditempatkan satu tempat, di mana tempat itu tidak dapat dibayangkan dengan mata, belum pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas dalam hati kita. Mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, yaitu surga Allah, tempat mereka yang suka berzikir kepada Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Pegang ini semua. Ini yang beliau tegaskan kepada kita. Lihatlah keadaan dunia, semuanya mencari kebahagiaan dengan beraneka macam, tapi hakikatnya yang paling berbahagia adalah hamba-hamba Allah yang bersender kepada Allah Subhanahu wa taala, membasahi lisannya, lidahnya dengan berzikir kepada Allah. Baik orang-orang laki adz-dzakirin wadz-dzakirat, dan mereka perempuan-perempuan yang suka berzikir kepada Allah, yang suka menjalankan sholat, yang suka puasa, yang suka ibadah. Itulah hamba-hamba Allah yang akan berbahagia karena selalu kontak kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berpesan lagi kepada kita, hendaknya kalian
sedang berbuat maksiat yang akan diancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Beliau mintakan juga dalam kesempatan yang baik semacam ini, semoga yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada diri kita, anak-anak kita, istri kita, sekolahan kita, madrasah kita, dan majlis-majlis kita. Semoga Allah berikan daripada ampunan yang sempurna, khususnya kepada guru kita Syekh Ahmad Asrari, Syekh Uthman Ishaqi, dan Allah memberikan kepada anak-anaknya Syekh Ahmad Asrari, Ainul Yaqin dan Nurul Yaqin, dan kesemuanya. Semoga Allah memberikan kepada kita semua, baik itu jamaah al-khidmah ataupun al-fitrah dan al-mudarrisin dan guru-gurunya, dan semoga Allah memberikan keberkahan kita di bulan Sya'ban yang barusan saja kita masuki. Bahkan Habib Umar mendoakan kita, semoga kita semua dapat melaksanakan ibadah haji. Semoga kita semua dapat melaksanakan ibadah haji dan ziarah kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar juga minta kepada Allah, semoga Allah menjaga negara kita Indonesia. Semoga negara kita dijaga, begitu juga Al-Haramain, dan semoga Allah mengangkat